Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video kelanjutan dari video yang pertama terkait dengan tata koordinat. Untuk tata koordinat yang kedua, yaitu tata koordinat ekuator. Tata koordinat ekuator ini untuk menentukan deklinasi dan asensio rekta. Jangan bingung. Kalau bidang datar untuk menentukan absis dan ordinat X, Y. Kemudian pada tata koordinat khatulistiwa untuk menentukan lintang tempat, bujur tempat X, Y. Nah, untuk koordinat ekuator ini untuk menentukan deklinasi dan asensio rekta. Sumbu utamanya yaitu lingkaran ekuator dan lingkaran deklinasi. Oke. Jika dari kedua kutub bumi kita tarik garis tegak lurus sampai ke bola langit, maka titik di ujung garis itu adalah kutub langit. Di utara adalah kutub langit utara, dan di selatan adalah kutub langit selatan. Oke, ini adalah bola bumi yang mana ketika dari kedua kutubnya kita tarik ke utara dan tarik ke selatan sampai menembus langit, maka akan tergambarkan bahwa langit itu pun juga berbentuk bola, sehingga memiliki dua kutub yang sama, yaitu kutub langit utara dan kutub langit selatan. Nah, lingkaran pada bola langit yang menghubungkan kedua kutub langit tersebut dinamakan lingkaran deklinasi. Kalau di khatulistiwa bujur, kalau di koordinat ekuator lingkaran deklinasi. Oke. Nah, lingkaran besar pada bola langit yang semua titiknya berjarak 90 derajat ke kedua titik kutub langit dinamakan lingkaran ekuator. Ya, yang ini lingkaran ekuator. Oke. Kemudian deklinasi. Apa itu deklinasi? Deklinasi adalah jarak sepanjang lingkaran deklinasi mulai dari ekuator sampai ke titik pusat benda langit. Harga deklinasi positif untuk yang berada di utara ekuator dan negatif untuk yang berada di selatan ekuator. Oke, masih gambar yang sama. Ini lingkaran ekuator. Berarti untuk benda, misalkan ada di sini, inilah yang dinamakan dengan deklinasi, karena dia berada di selatan ekuator, maka nilainya negatif. Sedangkan asensio rekta yaitu jarak sepanjang ekuator mulai dari titik Eris atau Aries, atau disebut juga dengan Hamal atau vernal equinox, sampai ke titik pusat benda langit atau sampai ke titik perpotongan antara lingkaran deklinasi benda langit dengan ekuator. Nggak usah bingung. Ini titik Aries, ya. Titik Ariesnya di sini sebagai titik 0, atau yang pada bidang datar kemarin kita tahu titik O. Nah, ini titik 0-nya. Nah, asensio rekta yang seperti apa? Asensio rekta itu jarak dari sini muter terus sampai ke posisi benda langit di sini.
Nah, nilai dari titik Aries sampai ke benda langit itu dinamakan dengan asensio rekta. Yang ketiga namanya koordinat horizon. Apa tuh koordinat horizon itu? Kalau koordinat horizon itu untuk menentukan ketinggian dan azimut x, y, absis, ordinat. Oke. Sumbunya yaitu lingkaran horizon dan lingkaran vertikal. Hanya perubahan istilah saja dari sumbu x dan sumbu y. Lingkaran horizon sumbu x, lingkaran vertikal sumbu y. Jika dari tempat kita berdiri, kita tarik garis tegak lurus vertikal, maka ke atas garis itu akan mencapai bola langit pada sebuah titik yang dinamakan titik zenit, dan ke bawah sampai ke titik nadir. Bayangkan dari posisi Anda berdiri sekarang, itu ketika dari atas kepala kita ditarik sampai menembus bola langit, maka titik teratas itu namanya titik zenit. Kebalikannya, dari bawah telapak kaki kita ditarik garis ke bawah sampai menembus bola langit, dinamakan dengan titik nadir. Nah, misalkan ini adalah bola langit seperti tadi. Nah, ketika Anda berada di posisi di sini, maka ketika ditarik ke atas, maka puncaknya adalah zenit, dan kebalikannya adalah nadir. Ini bisa diputar-putar ya. Ketika ngomong horizon, koordinat horizon, maka ini bisa diputar-putar. Dan karena yang menjadi kunci dalam koordinat horizon ini adalah posisi pengamat, ya, posisi pengamat atau kita berdiri ini, maka koordinat horizon ini nanti dapat berubah menyesuaikan tempat. Nah, dari gambar ini, jika kita buat lingkaran tegak melalui Z dan N, lingkaran itu disebut lingkaran vertikal. Simulasinya. Nah, khusus untuk yang paling istimewa, yaitu lingkaran vertikal yang melalui kutub langit, ya, yang melalui kutub langit, yang ditarik dari zenit ke nadir melalui kutub langit ini disebut dengan lingkaran meridian atau prime meridian. Sedangkan lingkaran pada bola langit yang semua titiknya berjarak 90 derajat ke Z dan N dinamakan lingkaran horizon. Oke. Nah, karena fungsi dari koordinat horizon ini untuk menentukan ketinggian dan azimut, maka yang disebut dengan ketinggian adalah jarak sepanjang lingkaran vertikal mulai dari horizon atau ufuk sampai ke titik pusat suatu benda langit. Oke. Misalkan di sini ada benda langit, matahari atau bulan atau bintang. Kemudian kita pengen melihat matahari atau benda langit itu berada di ketinggian yang mana sih? Nah, misalkan dia berada di sini, maka yang dinamakan dengan ketinggian itu yang mana?
Inilah yang disebut dengan ketinggian. Kemudian ada namanya jarak zenit. Jarak zenit yaitu jarak sepanjang lingkaran vertikal mulai dari titik pusat benda langit sampai ke zenit. Inilah yang disebut dengan jarak zenit. Nah, yang berikutnya adalah azimut. Apa yang dinamakan dengan azimut? Yaitu jarak sepanjang lingkaran horizon menurut arah jarum jam mulai dari titik utara sampai ke titik tertentu pada lingkaran horizon. Titik tertentu untuk azimut benda langit ialah titik perpotongan antara lingkaran vertikal pada benda langit itu dengan lingkaran horizon. Kalau azimut mulai dari titik utara, ya, dari titik utara muter terus timur, selatan, barat. Nah, di titik perpotongan antara horizon dan lingkaran vertikal inilah dikatakan sebagai posisi benda langit yang di sini. Ketika kita menyebut istilahnya horizon, bukan lingkaran horizon, horizon itu ada 3 macam, ya, ada 3 macam, dimana ketika kita menyebut horizon atau cakrawala itu adalah horizon sejati atau dalam istilah falaknya ufuk hakiki, yang mana titik pusatnya itu berada pada titik pusat bumi. Nah, digambarkan seperti ini. Ini titik pusat bumi. Nah, ketika dibuat bidang dari titik pusat bumi ini di bidang datar yang sejajar dengan kita, maka itu namanya ufuk hakiki atau horizon sejati. Nah, selain ada horizon sejati, dalam ilmu falak nanti ada istilah horizon semu atau disebutnya ufuk hissi dan horizon kodrat atau ufuk mar'i. Bidang horizon semu yang menyinggung permukaan bumi dan bertitik pusat pada tempat kita berpijak, sehingga mempunyai jarak dengan horizon sejati sebesar semi diameter bumi. Berarti horizon semu ini tepat berada di bawah telapak kaki kita. Namanya horizon semu. Sedangkan horizon kodrat atau ufuk mar'i adalah horizon yang terlihat sebagai batas antara langit yang tampak dan yang tidak tampak. Jika mata kita punya jarak tertentu dari permukaan, maka horizon kodrat atau ufuk mar'i ini lebih rendah dari horizon semu. Untuk memudahkannya seperti ini. Misalkan Anda berdiri di tepi pantai, Anda lihat permukaan air laut itu dengan sejajar bibir pantai, itu namanya horizon semu. Tapi kalau Anda berdiri di pinggir pantai, maka ketinggian Anda dalam melihat horizon itu disebut ufuk mar'i atau horizon kodrat, karena sudah ada jarak antara mata pengamat dengan telapak kakinya. Oke, setelah kita mengetahui tata koordinat ekuator dan tata koordinat horizon, itu akan menentukan bagaimana kita melihat posisi benda langit. Ini sebuah ilustrasi, ya, di mana ketika nilai deklinasi benda langit itu sama, tapi lintang tempat berbeda, maka
akan dapat terlihat posisi-posisi benda langit sebagaimana berikut. Oke, untuk variasi yang kedua, ketika pada nilai deklinasi tetap kita berada di lintang 45 derajat yang positif. Di mana kita berada, Anda lihat posisi zenit ya, posisi zenit ini di titik biru-biru ini. Ini berarti menunjukkan posisi Anda berada. Berarti ketika Anda di sini, Anda akan melihat matahari itu seolah-olah tepat berada di sekitar Anda, di atas Anda itu. Nah, variasi yang ketiga, jika lintang 90 derajat. Karena lintang 0 itu ada di khatulistiwa, lintang 90 derajat itu berada di daerah kutub. Nah, maka ketika Anda berada di daerah kutub, Anda akan melihat matahari itu seolah-olah bergerak berkeliling mengitari Anda. Oke. Tata koordinat yang keempat yaitu koordinat ekliptika. Yang mana koordinat ekliptika ini untuk menentukan bujur dan lintang astronomis. Sungguhnya ekliptika dan bujur ekliptika. Apa itu ekliptika itu? Ekliptika yaitu lingkaran tempuhan bumi dalam berevolusi ke arah timur sekeliling matahari, sehingga matahari terlihat bergerak semu ke arah timur pada ekliptika itu. Sedangkan bujur ekliptika yaitu garis atau busur yang menghubungkan kedua kutub ekliptika dan tegak lurus pada ekliptika. Ekliptika itu memotong ekuator dengan sudut 23 derajat 27 menit. Membacanya 23 derajat 27 menit. Sehingga matahari kadang di utara ekuator dan kadang di selatan. Matahari berada di titik Aries atau titik pertama perpotongan ekliptika dan ekuator pada 21 Maret ya. Berarti karena tidak ada jarak antara ekuator dengan ekliptika, maka deklinasinya 0. Lalu bergeser ke utara hingga pada 21 Juni berada paling jauh di utara dengan nilai deklinasi 23 derajat 27 menit. Kemudian kembali ke selatan sehingga pada 23 September tepat di titik kedua perpotongan ekliptika dan ekuator. Nilai deklinasinya 0. Selanjutnya terus ke selatan hingga pada tanggal 22 Desember berada paling jauh di selatan dengan deklinasi negatif 23 derajat 27 menit. Nah, karena deklinasi inilah Anda akan melihat bahwa matahari itu tidak selalu terbit di timur. Terkadang bergeser ke utara, terkadang bergeser ke selatan. Karena sekarang sudah menuju ke bulan Desember dan lepas dari bulan September, maka kita akan melihat matahari itu akan bergerak ke arah selatan. Setiap hari dia akan lebih ke selatan, sehingga kalau kalian mau menjemur baju dan sebagainya, maka letakkanlah di sebelah selatan bangunan, maka cahaya matahari akan lebih banyak diterima. Nah, kembali ke awal tadi, yang dinamakan dengan bujur astronomis ialah jarak sepanjang ekliptika mulai dari titik Aries
sampai ke titik perpotongannya dengan busur bujur ekliptika benda langit itu. Oke, KLUKS, lingkaran ekuator, ini lingkaran ekliptika. Nah, jarak dari ekliptika ke kutub ekliptika utara ke kutub ekliptika selatan selalu 90 derajat. 90 derajat. Ini adalah titik Aries. Bergeraknya dari sini ke Juni, muter terus sampai ke September, ke Desember, kemudian akan kembali lagi ke sini. Apakah muternya bisa berlawanan? Tidak. Muternya akan seperti ini. Jika berlawanan, akan terjadi kiamat mungkin. Oke. Misalkan kalau itu adalah bulan. Garis yang menghubungkan kutub ekliptika utara dan kutub ekliptika selatan, inilah ini tadi yang dinamakan dengan bujur ekliptika. Nah, bujur astronomis yang mana? Nah, bujur astronomis itu berarti terhitung dari titik Aries, ditarik mengikuti searah dengan lingkaran ekliptika ini sampai ke posisi benda langit itu. Jika matahari berarti matahari. Oke, itu adalah bujur astronomis matahari. Jika bulan berarti ya bulan. Sedangkan lintang yang mana? Lintang astronomis ialah jarak sepanjang busur bujur ekliptika mulai dari ekliptika sampai ke titik pusat benda langit. Nah, berarti ini ditarik dari lingkaran ekliptika, nanti kalau nggak ke arah utara, ke arah selatan benda langit. Karena posisi matahari ada di sini, maka melewati lingkaran bujur ini, maka akan kita lihat posisi benda langit ini ada di sini. Nah, jarak dari sini ke sinilah yang dinamakan dengan lintang astronomis. Oke. Untuk konsep dari tata koordinat ini semuanya sama. Ya, semuanya sama. Yang paling harus dipahami sekali adalah ketika Anda harus mentransformasikan dari sumbu X, Y, absis koordinat sampai ke bujur astronomis dan lintang astronomis. Polanya sama. Untuk memahami, silakan dilihat kembali berulang-ulang untuk tata koordinat ini. Terima kasih untuk pertemuan yang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.